Halo, salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Masih bersama program Info Sehat bersama kawan Diska. Pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat kita nantikan, karena materi kali ini atau informasi kesehatan hari ini sesuatu yang memang perlu diperhatikan bagi masyarakat terkait dengan para penggunanya. Nah, hadir studio kawan Diska, beliau adalah Ibu Suparida, SSI MPT, Subkoordinator Farmasi Alkes dan Makmin. Selamat datang kembali, Mbak Ida. Selamat siang. Selamat siang. Sehat ya, Mbak Ida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sehat, betul. Kita harus dalam kondisi sehat ya, Mbak Ida, untuk tetap berkarya nih. Baik, kawan Diska, kali ini kita akan mencoba mengenal perbekalan kesehatan rumah tangga yang notabene itu berada di tusi dari Ibu Suparida ini. Nah, kalau kita bicara tentang alat perbekalan kesehatan rumah tangga, nah ini perbekalan itu menjadi sesuatu yang memang disiapkan ya, Mbak Ida. Ya, seperti apa nih Mbak Ida gambarannya untuk perbekalan kesehatan rumah tangga ini? Iya, terima kasih Retno. Untuk perbekalan kesehatan rumah tangga ini mungkin secara istilah itu betul. Mungkin belum familiar di telinga kita. Betul. Tetapi mungkin sebenarnya barangnya itu sudah ada di sekitar kita. Ternyata dan sudah mungkin, di masyarakat ada. Dan mungkin kita sudah sehari-hari untuk menggunakannya. Jadi di sini kalau secara istilah itu untuk perbekalan kesehatan rumah tangga adalah bisa alat, bisa bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia yang ditunjukkan untuk penggunaan rumah tangga atau di fasilitas umum. Oke, jadi itu bisa berupa alat, bisa berupa bahan yang dimanfaatkan nih ya, yang pasti. Kalau tidak dimanfaatkan bukan menjadi perbekalan lagi ya Mbak Ida ya. Nah, kalau itu namanya alat dan bahan. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ida, beberapa ada nggak pengelompokannya? Alat yang seperti apa, bahan yang seperti apa yang memang banyak di masyarakat ini yang digunakan? Ada pengelompokannya enggak nih? Oh iya, terima kasih. Mungkin saya berikan contoh sedikit ya. Betul. Perbekalan kesehatan itu apa sih? Apa saja, betul. Sebenarnya ada di rumah kita. Seperti biasanya kita gunakan adalah sabun cuci, kapas, ya itu, terus juga untuk biasanya pembersih lantai, ataupun seperti ini pembalut wanita. Dan ini ini merupakan perbekalan nih, perbekalan kesehatan tadi nih, masuk di dalam kelompok perbekalan kesehatan. Masuk ke dalam seperti itu. Apa ya, kayak obat nyamuk, obat pembasmi itu juga masuk di dalam perbekalan kesehatan. Betul. Jadi kawan, ternyata semuanya ada ya di lingkungan kita. Mungkin malah kita setiap hari menggunakan ya Bu Ida. Istilahnya yang kok perbekalan kesehatan rumah. Ya, karena ternyata alat atau perbekalan atau bahan tadi itu harus kondisi sehat yang ada di rumah tangga, seperti itu ya Mbak Ida. Untuk perawatan untuk kesehatan manusia ya. Dan di sini memang ada beberapa kelompok ya, dan dikelompokkan bisa dari segi resikonya. Oke, dari resiko. Klasifikasi resikonya ada 3. Jadi, begitu. Biasanya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya seperti hanya sekolah. Berarti kalau yang kelas rendah itu masih belum pinter. Gitu. Kelas agak tinggi. Nanti resikonya sedang. Harus belajar 3, lebih keras lagi. Kalau kelas 3 nih ya. Adalah yang risiko tinggi. PKRT yang resikonya tinggi. Jadi di sini kalau untuk PKRT yang resikonya rendah itu dia tidak dalam penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti, seperti iritasi, terus seperti korosif ataupun bisa sampai karsiogenik ya. Artinya masih dalam tahap aman digunakan. Aman digunakan. Oke. Tidak perlu suatu aturan khusus ataupun perhatian khusus. Yang selanjutnya yang untuk PKRT kelas 2 yang risiko sedang, di sini PKR ini
penggunaannya dalam penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti seperti tadi iritasi dan korosif juga ya bisa, tetapi di sini dia tidak menimbulkan, bisa sih kalau yang kedua ini bisa masih ada risiko untuk misalnya iritasi, tapi tidak sampai ke yang membahayakan seperti yang karsiogenik itu tadi. Terus kalau yang ketiga di sini adalah yang risikonya tinggi, jadi di sini memang mengandung, biasanya yang digolongkan di sini adalah yang mengandung pestisida. Apa saja nih kira-kira ini kalau yang pasti berarti? Yang mengandung pestisida itu biasanya untuk pembasmi nyamuk. Ya seperti itu. Ya, kecoa betul. Kecoa atau rayap ini biasanya kan lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang dari jenis pestisida. Memang pestisida untuk keluarga. Dan memang di dalam nanti ketika ini ya mungkin saya sampaikan bahwa untuk PKLT ini agar dia boleh dijual, diedarkan dari yang membuat ya, dari produsennya, harga izin edar. Baik itu yang memiliki risiko rendah, sedang maupun berat. Semuanya harus memiliki izin. Memiliki izin edar. Artinya untuk bahasa perbekalan kesehatan rumah tangga tadi ya Bu Ida, apakah kalau memang itu diproduksi atau ya lebih pada di homemade gitu ya produksi itu dan diedarkan itu memang apakah harus melalui izin? Ya harus dapat izin dulu. Begitu. Karena memang tadi kalau ada berbagai jenis ya yang bisa menimbulkan risiko sedang ataupun risiko yang tinggi tadi, yang tinggi itu terutama juga yang memang diperlukan untuk izin edar dengan persyaratan mutu yang mungkin lebih tinggi ya. Kalau kita kembali pada izin edar nih Bu Ida, tadi kan ada pengelompokan 1, 2, 3 dengan bermacam-macam risikonya tadi ya, yang sedang, yang ringan, yang memang tidak berisiko, ada risiko sedikit dan memang risiko berat. Nah, untuk misalkan nih ada seseorang yang memang berusaha membuat perbekalan kesehatan rumah tangga ini, kemudian memang juga diedarkan lah, kemana sih harus melakukan atau membuat perizinan itu? Apakah izin ke kelurahan atau bagaimana ini? Untuk perizinan dari produksi ya, biasanya produksi perbekalan kesehatan ini sekarang karena segala sesuatunya izin itu sudah OSS, sudah online, jadi juga bisa perizinannya melalui OSS juga. Jadi kalau biasanya kan untuk produk-produk seperti adalah izin usaha, izin tempatnya. Sampai tempat dulu. Produksinya biasanya itu di sini pengampunya selama di OSS ini karena dia produksi ya, produksi dan bisa dianggap dikategorikan industri masuk ke Kementerian Perindustrian. Kalau dulu sebelum ada OSS semua jadi satu ke Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk yang izin edarnya, yang produknya itu izinnya adalah di Kementerian Kesehatan. Tetapi memang ada jadi Permenkes peraturan menteri kesehatan ya nomor 70 tahun 2014 itu ada beberapa produk ya, baik itu alat kesehatan ataupun perbekalan kesehatan rumah tangga ini yang boleh dibuat oleh perusahaan rumah tangga. Artinya bisa diproduksi di rumah tangga ya, seperti kayak kita rumah tangga dengan mungkin perawatan yang manual sampai semi manual dan untuk kategori-kategori secara risikonya itu adalah risiko yang ringan. Jadi, mungkin yang tidak invasif, tidak memerlukan penanganan ataupun metode yang khusus ya, jadi itu boleh dan memang di situ hanya beberapa. Jadi yang boleh adalah yang tertera di dalam peraturan itu saja. Selain itu tidak boleh dibuat. Yang boleh itu adalah yang golongan yang tercantum di dalam peraturan yang nomor 70 tadi. Selain itu untuk perizinannya adalah di Kementerian Kesehatan. Begitu. Jadi ada beberapa perusahaan atau ada beberapa perbekalan kawan yang memang harus melalui izin karena ini sifatnya
ada risiko-risiko atau pengelompokan risiko tadi, seperti itu ya, Mbak Bu Ida ya. Iya. Oke. Baik, Bu Ida, ini tadi kan kita bicara perizinan. Nah, apakah memang setiap yang dibuat, kemudian juga mereka itu mengedarkan baik risiko ringan, sedang maupun berat, ini memang harus berizinkah? Iya, harus berizin. Nah, kalau memang kita masih menemukan di masyarakat ada yang belum berizin, itu biasanya kalau nanti terjadi sesuatu bagaimana nih cara apa ya, edukasi atau sosialisasi gitu. Ya memang tadi ada beberapa contoh dari perbekalan kesehatan rumah tangga ini. Tadi mungkin saya sampaikan lagi yang untuk kelas 1 atau yang risiko rendah adalah dari tisu dan kapas. Tisu dan kapas itu kan mungkin tidak terlalu berbahaya, betul. Itu yang risiko rendah, dan dalam ketika nanti misalnya pengajuan untuk izin edarnya itu tidak perlu untuk pengujian laboratorium. Kalau untuk yang sedang sama tinggi itu harus ada pengujian laboratorium. Dari sampelnya atau bahannya tadi ya? Bahannya yang dibuat tadi. Begitu. Jadi karena memang ada persyaratan tertentu, terutama untuk produk-produk yang memang harus perizinan di Kementerian Kesehatan itu biasanya ada standar nasionalnya, biasanya ada SNI-nya yang harus dipenuhi. Dan ada juga kalau yang golongan sedang itu biasanya golongan untuk mencuci, seperti sabun cuci, terus ada juga hand sanitizer, ya, jadi pembersih tangan itu untuk hand sanitizer itu sebenarnya ada 2 nanti. Hand sanitizer itu masuk golongan ke kelas 2, dia masuk ke antiseptik dan disinfektan golongannya. Jadi kategorinya beda lagi ya, berarti ada ini lagi ya. Hand sanitizer itu, kalau hand sanitizer itu kita gunakan untuk di rumah, itu adalah masuknya nanti perbekalan kesehatan rumah tangga. Tetapi kalau hand sanitizer yang digunakan di rumah sakit, itu masuknya alat kesehatan. Oh, ada perbedaan. Ini yang membedakan ini apa karena bahannya ya kira-kira? Sebetulnya juga bisa juga bahan juga peruntukannya. Kan biasanya di rumah sakit sama di ini. Tentunya kalau di rumah sakit mungkin memerlukan kadar yang lebih. Betul. Kemungkinan infeksius juga ya. Daerah infeksius ya beda ya. Antara di rumah tangga dengan di rumah sakit, fasilitas kesehatan itu kan beda. Betul. Dan ada lagi mungkin yang sering kita jumpai, misalkan ada ini ya, sabun cuci piring. Betul. Sekarang ini pembersih lantai itu kan kadang-kadang kan ini ya kita jumpai ada yang jual mungkin homemade ya. Ya, kita saat ini menemukan ya Bu Ida, mungkin kalau kita lagi makan nih di tempat, kadang-kadang ternyata bukan yang memang dari pabrikan, ada yang memang dibuat sendiri. Seperti apa nih Bu Ida nih perlakuannya nih? Iya, kebetulan kalau yang untuk sabun cuci piring ini termasuk di dalam daftar yang diperbolehkan untuk ini rumah tangga ya, perusahaan rumah tangga. Jadi di sini saya bacakan untuk yang boleh di rumah tangga itu pertama tisu makan, tisu toilet, paper towel, terus cotton bud, kapas kecantikan, kapas bola, sabun cuci. Di sini sabun cuci tapi yang bentuk krim atau batang. Yang diperbolehkan. Iya, bukan yang deterjen ataupun yang cair. Yang selanjutnya sabun cuci tangan ya, sabun cuci tangan cair itu juga boleh. Sabun cuci piring boleh, dan yang terakhir adalah pembersih. Jadi selain item-item yang saya sebutkan tadi, secara perizinannya itu di Kementerian Kesehatan, dan tentunya memang dia masuk resikonya yang sedang. Tapi walaupun mungkin tadi sabun cuci piring, sabun cuci ini masuk ke kelas 2, tetapi secara resikonya mungkin masuk ke sedang rendah ya. Sedang tapi agak rendah ya. Tapi juga bukan ringan. Jadi masih diperbolehkan. Di rumah tangga, karena diperhatikan mungkin efek dari bahan ini masih bisa ataupun masih aman di lingkungan kita, karena
seperti tadi sabun itu, deterjen itu tidak boleh di sini ya. Itu karena memang ada persyaratan khusus juga. Oke. Jadi kan syarat-syarat tertentu yang memang harus diperhatikan gitu ya kawan. Jangan sampai dia memang bisa membersihkan. Ketika dipakai itu cepat bersih seperti itu, tapi di lingkungan dia nanti berbahaya. Oh, jadi faktor-faktor ini juga harus diperhatikan. Nah, ini kayaknya masuk di anu ya Bu Ida, masuk di beberapa persyaratan yang diperbolehkan untuk mendapatkan izin edar nih. Nah, ini mungkin bisa disampaikan nih pada kawan Diska nih, siapa tahu nanti masih ada yang ingin membuka homemade tadi yang diperbolehkan, yang memiliki risiko ringan mungkin Mbak Bu Ida. Jadi syarat-syarat produksi atau syarat-syarat produk yang memang bisa mendapatkan izin edar itu apa saja nih salah satunya? Kalau tadi yang seperti saya sampaikan yang masuk kategori yang boleh rumah tangga itu sebenarnya tanpa pengujian lab tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk yang selain itu, contohnya tadi adalah sabun deterjen ya. Deterjen harus di Kementerian Kesehatan itu memang salah satunya harus biasanya ada SNI-nya. Persyaratan itu di antaranya pH-nya harus rentang sekian sampai sekian. Oh, ada ketentuan izin edarnya. Kandungan zat aktifnya, misalkan surfaktannya harus berapa persen. Terus juga kalau memang dia nanti sabun ada klaim antiseptik, jadi daya antiseptiknya seberapa? Seberapa itu biasanya dipertanyakan. Pengujian. Oh, malah bukan sekedar ditanya ya, harus diuji. Diuji. Oke. Mungkin kalau untuk yang desinfektan ini lebih biasanya kalau kimia itu nyebutnya koefisien fenol. Biasanya kan yang paling kuat untuk membunuh bakteri itu adalah fenol. Fenol ya. Dibandingkan dengan fenolnya. Oke. Terus juga daya biodegradasi di sini dari jarak atau surfaktannya. Jadi apakah sabun itu ketika nanti kita selesai yang ini ya digunakan itu bisa terurai dengan cepat oleh mikroorganisme yang ada di tanah atau tidak. Oh, jadi ini juga bagian juga yang harus diuji. Oke. Jadi ada indikator itu tentunya dengan pengujian lab ya yang memang sudah distandarkan oleh pemangku kebijakan. Oke. Nah, sekarang kalau ini tadi beberapa persyaratan nih kawan Diska yang memang produk ini diperbolehkan nantinya untuk beredar. Nah, pasti ada beberapa yang perlu diperhatikan juga termasuk mutu nih Bu Ida ya. Yang terakhir mungkin di mutu. Mutu untuk mengetahui bahwa produk tadi mutu ini sudah sesuai, apakah hanya gandeng tadi uji itu tadi atau bagaimana? Tentunya memang kalau kita sebagai konsumen bahwa aman atau tidaknya bisa dilihat dari izin edarnya ya. Kalau dia sudah mendapatkan izin edar, tentunya dari segi keamanannya sudah diuji tadi kan, ada uji labnya ya. Betul. Ya, tetapi untuk segi produsennya, jadi ketika membuat itu memang harus tadi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, tentunya harus didukung oleh sarana prasarana. Terus mungkin tempat yang bersih dalam produksinya, terus juga ada memang tahap-tahap di dalam cara pembuatan perbekalan kesehatan rumah tangga yang baik. Itu kan ada persyaratan mungkin dari personalnya, dari menyimpan bahan bakunya, menyimpan bahan jadinya. Jadi ini diupayakan memang dalam kondisi izin sanitasinya tetap terjaga. Oke, nah kawan Diska, ternyata untuk bisa mendapatkan izin edar ada beberapa persyaratan yang memang harus diperhatikan. Jadi tidak sekedar perbekalan kesehatan rumah tangga ini dibuat kemudian langsung segera dipakai karena tidak melihat bagaimana risiko-risikonya. Jadi untuk bisa dimanfaatkan, kalau untuk rumah tangga untuk dipakai sendiri beda cerita ya Bu Ida ya. Tapi kalau sudah mau diedarkan untuk dipakai sebuah usaha, ini harus melalui beberapa persyaratan tadi, termasuk salah satunya adalah beberapa uji yang diinikan. Nah, Bu Ida, untuk bisa menambah mungkin pengetahuan dari kawan Diska,
kira-kira yang tadi dikatakan sudah layak edar. Nah, kalau kita ingin mengetahui beberapa produk tadi ya yang disebutkan Bu Ida tadi, oh ini sudah aman, oh ini layak edar. Biasanya kita tuh melihat dari apanya, Bu Ida? Apa tanda apa atau bagaimana nih Bu Ida? Salah satu contoh mungkin. Kalau untuk izin edar ini biasanya kan kalau mungkin ini ya pemirsa dari pendengar dari kawan Diska itu bisa ini melihat di kemasannya. Oh, di packing. Iya, kalau untuk perbekalan kesehatan rumah tangga ini izinnya adalah Kemenkes, biasanya detailnya Kemenkes PKD, PKL ya. Ada nomor sekian. Seperti itu. Hanya dengan obat ataupun makanan biasanya kan ada BPOM RI. Kalau ini Kemenkes RI, PKD itu yang ini ya, PKD atau PKL, jadi yang lokal sama yang di sini. Cuma saya nambahkan lagi Bu Retno, saya tadi ada kelupaan. Jadi tadi ada yang kewenangannya sebenarnya untuk yang perusahaan rumah tangga ini boleh di pemerintah daerah, bukan di Kementerian Kesehatan. Kalau sebelum OSS dulu, ini perizinannya ada di Dinas Kesehatan. Oh, di Kesehatan. Oke. Tetapi setelah OSS yang RBA ini, itu secara kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Di sini untuk OPD teknisnya adalah Dinas Kesehatan Provinsi. Ya. Dan biasanya memang nanti juga perizinannya sudah bisa melalui OSS. Salah satu persyaratannya memang nanti pelaku usaha diminta untuk mengikuti penyuluhan tentang pembuatan alkes ini. Jadi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan ini memang gratis. Jadi nanti hasilnya surat keterangannya gitu ya. Keterangan itu bisa diupload dan juga nanti bisa misalkan labelnya dan lainnya juga bisa diupload di dalam OSS. Nanti biasanya juga dari dinas terkait melakukan pemeriksaan lapangan dan itu nanti kalau itu sesuai bisa diterbitkan izin edarnya. Oke, nah kawan Diska, kalau kita bicara tentang perbekalan kesehatan rumah tangga cukup paling tidak saat ini kita sudah cukup jelas ya beberapa hal mana sih yang memang boleh kita gunakan dengan kondisi pengelompokan tadi risikonya ringan dan yang berat itu ternyata kita juga harus perhatikan karena kalau diproduksi ini ternyata nanti juga akan berefek kalau tanpa ada izinnya. Nah, yang terakhir nih Bu Ida, kira-kira sejauh mana peran Dinas Kesehatan meskipun tadi kalau izin kalau izin itu kan melalui OSS. Nah, pasti salah satunya tadi ada peran dari Dinas Kesehatan ya. Nah, sejauh mana untuk melakukan pembinaan selain tadi untuk melakukan izin harus ada pembinaan atau penyuluhan. Nah, sejauh mana MONEF aja lah, monitoring evaluasi untuk terkait dengan perbekalan kesehatan rumah tangga ini. Iya, biasanya kalau untuk perbekalan kesehatan ini, terutama kalau peran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya kan sebenarnya sudah di provinsi. Betul. Misalnya ketika provinsi perizinan pemeriksaan sana kita juga diikut sertakan. Di samping itu biasanya karena kita di kabupaten kota, saya kita tempat bertanya, bagaimana cara ini. Jadi kita menyampaikan informasi kepada pelaku usaha. Itu juga memang ada salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap produk. Betul. Kalau kebetulan kalau kami yang di kabupaten kota belum ada anggaran untuk ya mungkin ini ya sampling ya kalau di provinsi itu ada anggaran dari pusat tentunya untuk sampling pemantauan sampling produk. Produk terus nanti ada di labkan juga seperti perbekalan kesehatan rumah tangga ini kan contohnya bisa pembalut ya pembalut. Jadi pembalut itu biasanya kan ada kadar klorin. Betul. Itu biasanya apakah ketika sudah produk itu sudah beredar itu masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan di awal dimajukan atau mungkin ada pergeseran ya. Jadi seperti itu biasanya kita lebih ke pengawasan produk ya. Tadi apakah memang ada izin edarnya atau tidak, ataupun kalau memang ada anggaran biasanya tadi untuk sampling
produk ya, apakah masih memenuhi persyaratan secara mutu atau tidak. Oke, nah jadi kawan Giska, terkait perbekalan kesehatan rumah tangga yang secara ini kita masih bingung ya apa ya. Nah sekarang kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan dari narasumber kita kali ini. Dengan demikian kita diharapkan lebih care lagi dengan apa yang kita beli, apa yang kita dapatkan di luaran ya Bu Ida ya, artinya yang kita beli di masyarakat. Jadi kita harus bisa melihat beberapa tadi istilahnya kelayaan barang yang kita pakai tadi, termasuk ada izin edarnya juga, terutama untuk yang PKRT yang pestisida ini kan perlu diperhatikan aturan pakai, penyimpanan dan lain-lain, dan memang aman untuk digunakan bagi kita dan keluarga. Oke, nah jadi tetap kembalinya pada harus pandai-pandai dan kita harus lebih waspada lagi di dalam penggunaan perbekalan kesehatan rumah tangga. Meskipun tidak semuanya berbahaya, tapi kita harus lebih cerdas lagi dalam memilih, memilah, serta menggunakannya. Baik Bu Ida, terima kasih informasi yang mungkin kita akan perpanjang lagi nih di sesi berikutnya. Baik kawan Diska, terima kasih. Saat ini kita sudah stay tune di @Promkes Kota Madiun ya. Jangan lupa tetap di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Informasi kesehatan yang lainnya kita ketemu pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih Bu Ida, tetap semangat selalu jaga kesehatan ya Bu Ida. Baik kawan, terima kasih. Sampai di sini, ketemu di lain waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Bye.